Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang materi kehidupan. Pembahasan yang pertama adalah komponen penyusun makhluk hidup yang terdiri dari unsur-unsur dan senyawa. Susun sel, ada unsur dan senyawa. Nah, unsur yang menyusun sel dibedakan menjadi dua. Pertama, unsur makro, artinya unsur yang ditemukan dalam jumlah yang besar di dalam sel. Kedua, ada unsur mikro, artinya unsur yang ditemukan dalam jumlah yang sedikit di dalam sel. Selanjutnya, kita bahas senyawa penyusun sel. Senyawa juga dibedakan menjadi dua macam. Pertama, senyawa organik. Kedua, ada senyawa anorganik. Yuk kita bahas satu persatu. Senyawa organik. Senyawa organik yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat tersusun atas atom karbon, hidrogen, oksigen. Karbohidrat merupakan sumber energi dan komponen penting untuk dinding sel. Karbohidrat pada membran sel berupa oligosakarida dan polisakarida yang bisa berikatan dengan protein dan lipid membentuk glikoprotein dan glikolipid. Karbohidrat juga berfungsi sebagai bahan baku proses respirasi sel. Senyawa organik selanjutnya adalah protein, yang merupakan unsur organik terbesar yang menyusun sebuah sel. Protein tersusun atas asam amino dan beberapa unsur. Nah, protein yang menyusun sel dapat dibedakan menjadi dua jenis. Ada protein struktural yang berperan dalam pembentukan struktur sel, dan ada protein fungsional yang berperan dalam pengaturan aktivitas sel, misalnya enzim dan hormon. Senyawa organik terakhir adalah lemak atau lipid yang tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Dalam sel terdapat banyak lipid penting, di antaranya fosfolipid, glikolipid, dan steroid. Tapi yang paling banyak dalam sel adalah fosfolipid. Lipid memiliki beberapa fungsi, yaitu membentuk membran plasma bersama protein dan karbohidrat, dan sebagai sumber energi cadangan bagi sel. Gimana? Sampai di sini teman-teman bisa paham ya? Nah, kalau tadi yang organik udah kita bahas, sekarang kita lanjut ke senyawa anorganik. Air merupakan komponen utama dalam protoplasma. Jumlahnya mencapai 50-95%. Fungsi air diantaranya adalah sebagai media berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam sel dan sebagai bahan baku hidrolisis dalam transportasi zat. Yang kedua, garam mineral yang mengalami ionisasi dalam protoplasma membentuk ion berupa kation dan anion. Ion-ion ini berfungsi untuk mempertahankan tekanan osmotik dan keseimbangan asam basa dalam sel. Contoh garam mineral adalah natrium klorida, magnesium klorida, kalsium sulfat, kalium dihidrogen fosfat anhidrat, dan natrium bikarbonat. Berikutnya, gas. Gas yang terlibat dalam aktivitas sel adalah oksigen, karbon dioksida, dan amonia. Mereka punya peran tersendiri ya. Oksigen diperlukan untuk respirasi sel. Karbon dioksida merupakan hasil samping respirasi sel dan fermentasi sel. Kalau bagi tumbuhan digunakan untuk fotosintesis. Sedangkan gas amonia merupakan zat sisa hasil pemecahan protein. Pembahasan selanjutnya adalah fungsi komponen air. Air sebagai senyawa anorganik paling penting karena memiliki beberapa fungsi dan karakteristik yang disorot. Yang pertama yaitu sebagai pelarut. Yang kedua, efek dan kemampuan menstabilkan suhu. Yang ketiga, senyawa anorganik kimia atau karakteristik kimia dan fisika. Yang keempat, gaya kohesi air. Yang kelima, massa jenis air lebih berat dari es, sehingga menyebabkan es mengapung. Dan yang terakhir, ikatan hidrogen air, yaitu yang menyebabkan banyak sifat unik air.
Nah, materi kehidupan bukan hanya sekedar teori, tapi Allah juga telah mengatakannya dalam Quran Surah Al-Mu'min ayat 12-14 yang menggambarkan proses perkembangan manusia atau embriologi. Sedangkan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 menegaskan bahwa air adalah sumber kehidupan. Keduanya menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki kesesuaian dengan konsep-konsep yang penting dalam materi kehidupan. Nah, cukup sekian pembahasan dari materi kehidupan. Semoga bisa bermanfaat ya.